perkembangan Nabi Muhammad SAW ketika mengangkat Hajar Aswad. Kita akan lanjutkan ke bab 10. Ini materi tentang perkembangan Nabi Muhammad SAW. Yang banat belakang mohon tidak ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara, terkenal, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi, antara kaumnya, bijamil khisalil mahmudati, dengan sifat-sifat terpuji beliau. Qasidqi, yakni jujur, wal amanah, dan amanah, wal hilm, dan sabar, wal haya, dan malu, wat tawadu, dan tawadu, hatta laqabuhu, sehingga Nabi dijuluki bil amin, yakni al amin, sifat orang-orang yang terpercaya. Wa kana qaumuhu, dan kaum Nabi, wa ashiratuhu, dan keluarga Nabi, yuhibbunahu, mencintai Nabi, hubban aziman, dengan cinta yang besar, ya. Wa yahtarimunahu, dan menghormati Nabi, memuliakan Nabi, ihtiraman zaidan, dengan penghormatan yang sungguh-sungguh. Wa qad hafizahullah, dan Allah telah menjaga memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu sigharihi, semenjak kecil, min a'malil jahiliyah, dari perbuatan orang jahiliyah. Falam yashrab khamra, dan Nabi tidak minum atau khamar atau arak. Nah, coba bukan waman dikecil. Ya. Falam yashrab khamra, dan Nabi tidak meminum arak. Walam yasjud li sonamin, dan Nabi tidak sujud li sonamin, kepada berhala, ya. Wa akramahullah, dan Allah memuliakan Nabi qabla nubuwah, sebelum kenabian, bi mu'jizatin, beberapa mukjizat, dalat ala idhami mustaqbalihi, yang menunjukkan kebesaran di hadapan beliau. Minha, di antara mukjizat-mukjizat itu, taskhirul ghamamati lahu, ya. Jadi Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masa kenabian dengan mukjizat. Di antara beberapa mukjizat itu ialah taskhirul ghamamati lahu, dinaungi awan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dinaungi awan ketika fi safratil tsaniyah, dalam perjalanan beliau yang kedua, ila Syam, ke negeri Syam, ya. Jadi bab 10 ini berkaitan tentang perkembangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca pengangkatan Hajar Aswad, ya, sehingga hilang perselisihan, kemudian hilang beberapa yang berkaitan dengan orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy begitu takjub dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi terkenal di antara kaumnya, kaum Quraisy. Kenapa terkenal? Karena sifat-sifat Nabi. Karena sifat-sifat Nabi. Jadi walaupun mereka tidak mengimani Nabi, belum, ini masa
tahapannya sebelum Nabi mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka begitu tersanjung karena akhlak dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat terpuji Nabi yang begitu terkenal di antara kaumnya, pertama as-sidq, jujur. Jadi Nabi memiliki sifat jujur ini betul-betul, ya, betul-betul memiliki sifat jujur ini. Kemudian Nabi itu amanah, Nabi sabar, Nabi malu. Kemudian Nabi pun punya sifat tawadhu, ya, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Ya. Ini penting yang harus kita miliki. Kalau kita ingin dinilai baik oleh orang lain, maka milikilah karakter atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga laqabu, kemudian Nabi dijuluki bil amin, ya ini sifat al-amin. Ini orang terpercaya, ya, orang terpercaya, ya. Nah, karena sifat Nabi ini yang sangat luar biasa, sampai Nabi, oleh keluarga Nabi, oleh masyarakat pada saat itu kaum Quraisy, Nabi dicintai hubban aziman, dengan cintanya yang besar, melebihi dari keluarga mereka. Ini cintanya keluarga Nabi kepada Nabi, ya. Wayahtarimunahu, kemudian Nabi dihormati tiroman zaidan, dengan memuliakan yang sungguh-sungguh. Ya. Makanya seorang santri harus memiliki akhlak, sifat, karakter yang baik, sehingga apa? Tercermin pula dalam dirinya perilaku-perilaku yang baik. Ya. Itu bab 10. Kita lanjutkan. Hayatuhu qabla risalah. Di bab yang ke-11 ini berkaitan tentang hayatuhu qabla risalah, kehidupan Nabi sebelum menjadi rasul, sebelum mendapatkan risalah. Hina maqaraba, tatkala hampir sampai al-arba'ina min umrihi, usia 40 tahun dari umur Nabi, ahabbat ibti'ad, Nabi suka berjauh anin nas, dari pergaulan manusia, wal ibadah, serta ibadah. Nabi ini berkhulwat, ya. Jadi ketika Nabi usianya ini menginjak 40 tahun, Nabi ini berkhulwat, menjauhkan diri, mengasingkan diri dari manusia. Ya. Itu Nabi. Kenapa? Karena punya tanggung jawab yang besar, memikirkan umatnya nanti bagaimana, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya. Itu perjuangan Nabi yang luar biasa. Wa qad ikhtara li'ibadatihi, kemudian Nabi memilih tempat ibadah ghara Hira'in, di gua Hira, wa huwa jabalun, yaitu gunung, ala tariqi Makkah, di jalanan Mekah. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu, kemudian Nabi membawa bekal ke gua itu. Wa idza faragha, apabila bekalnya habis, raja'a, Nabi kembali ila zaujati, kepada istrinya as-sayyidati Khadijah, yakni Sayyidah Khadijah, wa ya'khudhu ghairahu, untuk mengambil bekal lagi. Jadi kalau bekalnya Nabi sudah habis di Gua Hira, Nabi turun bertemu istrinya, yakni Sayyidah Khadijah, kemudian mengambil bekal untuk di Gua Hira. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu, beliau beribadah, ala dini jaddihi Ibrahim, menurut agama datuknya beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu
salat min asyrati ayyam, dari 10 hari ila syahrin, sampai satu bulan. Ya. Jadi sebelum Nabi mendapatkan risalah, sebelum menjadi Rasul, Nabi ini mengasingkan diri ke gua Hira. Untuk apa? Khalwat, tahannus, mahabbrata, menautkan hati kita kepada Allah. Itu Nabi. Semakin tunduk menyelami ruhnya, menyelami jiwanya. Ya. Makanya pernah ada satu ketika muridnya Habib Umar bin Hafid ketika berzikir dan sebagainya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan melakukan apa saja. Ketika berzikir, akan tetapi zikirnya masih hanya berbentuk lisan, keluar dari lisan saja, tapi tidak terpatri di dalam qalbunya, masih terombang-ambing. Ya. Makanya seringkali ada orang yang berzikir, guru-guru kita, Allah, Allah, menyelami dalam qalbunya. Jadi dikuatkan ketika mengucapkan La ilaha illallah, bukan hanya lisan, akan tetapi kuat juga di dalam batinnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini, di dalam qalbu. Kalau hanya lisan saja masih bisa goyah tuh. Santri gurunya tamengnya apa? Zikir, amalan, doa. Kalau santri kagak punya tameng, kagak punya amalan, bagaimana nanti menghadapi masyarakat? Ya, bagaimana nanti menghadapi musuh-musuh? Ya. Jadi itu Nabi ini berkhulwat, tahannus di Gua Hira. Bagaimana memikirkan umatnya dari 10 hari sampai 1 bulan. Itu Nabi. Bahkan sampai wafatnya pun masih memikirkan umatnya. Ya. Jadi penting bagi kita, Nabi saja berusaha untuk kita mencintai umatnya sampai akhir hayat. Kita setiap hari mengucapkan sholawat saja kadang-kala susah. Masih mending kita melaksanakan sholat. Di dalam sholat ada bacaan sholawat ya. Tapi aneh, jangan awas, hati-hati. Kalian sholat, ketika sholat kagak baca apa-apa ya. Sholat cuma gerakan semata, doanya gak dibaca, ketika ruku gak dibaca, ketika sujud gak dibaca, ketika ruku cuma benerin sarung, bangun dari ruku benerin sarung, ketika sujud sengkol kanan, sengkol kiri. Hati-hati ya. Walau seringkali disampaikan ketika imam sudah takbir, maka antum langsung takbir Allahu Akbar, langsung takbir Allahu Akbar. Itu salah satu utama kita sholat berjamaah. Ya. Bab 10, 11 sudah selesai. Oke, masa pertama sudah selesai. Jadi khulasun ad-dawril awal, ini ringkasan di masa pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama ibunya? Aminah. Kenapa Siti Aminah berangkat ke Madinah? Untuk berziarah ke makam Abdullah, yakni ayahnya Nabi. Ya. Nabi diutus oleh Allah, apakah hanya untuk orang Islam saja? Tidak. Akan tetapi Nabi diutus oleh Allah ila jami'in nas, untuk seluruh umat manusia. Ya. Oke, ini masa pertama sudah selesai. Insyaallah besok kita lanjutkan di ad-daur tsani. Ini masa yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini ada juga ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika usia 40 tahun. Jadi Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di usia 40 tahun. Siapa nama paman Nabi? Paman Nabi Abu Thalib. Nama datuknya Abdul Muthalib. Ketika perjalanan pertama ke Syam, Nabi bertemu dengan seorang pendeta. Siapa nama pendeta tersebut? Bahira. Kemudian bertemu lagi dengan pendeta yang kedua. Pendeta Tustur. Ya. Mulai awas jangan. Ya. Sekelumit kita membahas masalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti setelah beres juz pertama, nanti ada juz kedua dan juz ketiga. Nanti di juz kedua, ketiga itu ada pembahasan tentang perang Khandaq, perang Hunain, perang dan sebagainya. Ya, ini baru awal. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Baik. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan insya Allah nanti besok kita akan melanjutkan di masa yang kedua min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau Nurul Yakin ini sudah selesai juz pertama, kedua, ketiga, kita akan membahas kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini berkaitan tentang karakter bagaimana itu Nabi, kemudian bagaimana paras wajahnya Nabi, bagaimana bentuk tubuhnya Nabi, akhlak Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi bertemu dengan orang lain. Ya, itu kita akan bahas tentang di kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkah dan manfaatnya. Intinya setiap hari kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi merupakan pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tetapi ada perantara yang dapat mempertemukan kita dengan Rabb, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mencapai bertemu dengan Nabi, maka tentunya kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Angkat tangannya. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu wartudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna ladzatan nazara ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'i Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.